Bismillahirrahmanirrahim. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi bi ayyubghidha kullan ilal akhari. Maka mereka Bani Israel atau Yahudi mempelajari dari Harut dan Marut apa-apa yang mereka bisa memisahkan, apa-apa yang bisa mereka memisahkan dengan ilmu yang dimiliki, antara seseorang dan pasangannya atau suaminya, istrinya. Jadi zaujun bisa maknanya itu mutlak. Zaujun bisa suami, bisa istri. Kalau yang khusus suami itu ba'lun baina zauji. Jadi bisa dengan suami atau dengan istri, itu maknanya mutlak, antara seseorang dengan pasangannya. Bagaimana misahkannya? Bi ayyabghudha kullan ilal akhar, dengan sekiranya membenci kulla wahidin setiap satu atas pasangannya yang lain. Itu kalimat fayata'allamuna minhuma, itu mereka mempelajari dari Harut dan Marut. Itu kalimat tersebut diatofkan kepada wa ma yu'allimani min ahadin. Tidaklah kedua orang tersebut, siapa? Harut dan Marut, mengajarkan kepada seseorang pun. Itu. Jadi kalimat dalam firman Allah wa ma yu'allimani min ahadin, Harut dan Marut tidak mengajarkan kepada seseorang. Ya, kalimat ini mereka mempelajari dari keduanya, diatofkan. Faham ya? Berarti diatofkan kepada manfi, padahal ini musbat, dia tidak ngajari. Kemudian kalimat berikutnya Allah menyatakan mereka mempelajari diatofkan kepada dia tidak ngajari. Kok bisa maktuf kepada sesuatu yang manfi sedangkan atofnya itu adalah musbat? Itu atof musbat alal manfi. Jadi mereka mempelajari musbat, diatofkan kepada, belajar kepada siapa sih? Harut dan Marut. Tapi dikatakan di situ tidak Harut dan Marut ngajarkan kepada seseorang pun. Wa ma yu'allimani min ahadin, binnya zaidah. Mereka tidak ngajari, gitu loh. Loh kok iso diatofkan ke sana? Gitu. Di situ maknanya, di situ musbat ada yang pertama itu musbat takdiri. Musbat takdiri namanya. Jadi ditetapkan kalimat itu musbat tapi dikira-kirakan. Dari kalimat wa ma yu'allimani, apa itu? Manfi. Aslinya ndak musbat, itu ada takdirnya. Takdirnya kalimatnya itu apa? Wa yu'allimunan nasa as-sihra.
qailina lahum innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi mereka mereka belajar, mereka ngajari kepada manusia ilmu sihir. Paham? Yang mereka mengatakan kepada orang yang belajar ini, innama nahnu fitnatun, kami ini ujian buat kamu sekalian, fala takfur, jangan kamu kufur sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya dia tidak ngajari, aslinya apa? Ngajari. Tapi ngajarinya tadi itu untuk mengetahui kualitas imannya seseorang. Faham? Makanya pantas kalau di sini fayata'allamuna minhuma, mereka mempelajari dari Harut dan Marut, itu diatofkan kepada sesuatu yang musbat, manfi. Tapi aslinya apa? Musbat juga, gitu maksudnya. Faham ini? Kemudian ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya bagaimanapun ilmu sihir tidak akan bisa memberikan efek kepada orang sama sekali kecuali atas kehendak Allah. Wa mahum ay as-saharatu, dan tidak ada mereka, artinya sihir, bidori nabihi bisihri, memberikan sesuatu yang membahayakan dengan adanya sihir tersebut. Min aizaida ahadin, terhadap seseorang pun, illa kecuali biidnillahi, dengan izinnya Allah. Izinnya Allah itu apa? Biiradatih, dengan keinginannya Allah. Jadi kalau Allah tidak ingin, hatta hebat bagaimanapun sihir tidak akan masuk, gitu loh. Itu maksudnya. Jadi ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah takut atas yang namanya sihir, kekerasan ini. Sihir itu tidak akan mampu memberikan efek sama sekali kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ada pendapat juga mengatakan di sini Harut dan Marut ini ketika didatangi orang untuk belajar diberitahu, karena yakulani liman ja'ahuma, Harut dan Marut mengatakan kepada seseorang yang datang atasnya, mengatakan apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur, kami ini adalah satu fitnah, ujian. Jadi Harut dan Marut ngerti ilmu sihir, cuma ente mau belajar, mau datang sama ana, hati loh ya, ini ilmu haram, kamu jangan kufur sama Allah. Jadi beritahu dulu. Fa'in aba ayyarji'a qala lahu, dengarkan ini dalil bahwasannya seseorang itu tidak akan bisa mempelajari ilmu sihir kecuali dia orang kafir. Dengarkan ya. Jadi anak ulangi lagi, ini di kitab Al-Qurtubi, As-Sudda, pendapat As-Sudda namanya, seorang namanya As-Sudda. Namanya lagi ya, kana yakulani liman ja'ahuma, Harut dan Marut mengatakan kepada orang yang akan belajar sama dirinya, ngomong apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur, kami ini satu ujian, jangan kamu kufur sama Allah. Sudah? Artinya apa? Sudah, ini jangan belajar sana.
Kemudian apa? Fa'in aba ayyarji'a qala lahu. Maka jika orang tersebut tetap memaksa untuk belajar ilmu sihir, paham? Maka jika orang tersebut tetap memaksa untuk belajar ilmu sihir, apa katanya Harut dan Marut? Qala lahu. Harut dan Marut mengatakan kepada orang tersebut, Harut dan Marut mengatakan kepada orang tersebut, i'ti hadar ramada fabul fi. I'ti hadar ramada fabul fi. Ambilan itu abu, suruh ngambil abu ya, fabul fi, maka kencinglah di abu tadi itu, maka kencinglah engkau di abu tersebut. Diambil. Sudah? Fa'idha bala fihi, maka jika orang tersebut sudah kencing di atas abu itu, kharaja minhu nurun yasta'u ila sama, maka jika orang tersebut sudah kencing di abu tersebut, maka akan muncul cahaya yang memancar ke langit. Apa cahaya itu? Wahwa al-iman, imannya habis, baru belajar ilmu sihir. Gitu lah. Makanya tidak ada orang ahli sihir, ahli baca Quran, tidak ada. Giro'a, wirid, kemudian dikatakan tukang sihir. Loh, justru wirid itu untuk mendekatkan diri kita sama Allah. Orang itu kalau belajar ilmu sihir menghilangkan iman. Tidak perlu pendekatan lagi, bukan pendekatan lagi, imannya hilang kok. Imannya hilang, gitu loh. Allah, dengarkan. Thumma yakhruju minhu dukhanun aswadu fayadkhulu fi udhunayhi wa huwa al-kufru. Kemudian dari abu tersebut akan keluar asap hitam. Kemudian dari abu tersebut akan keluar asap hitam, yang mana asap hitam tersebut akan masuk ke dalam kedua telinga orang tersebut. Tuh. Apa asap hitam itu? Wahwa al-kufru. Asap hitam tersebut adalah kekafiran. Wes kafir, tak bisa. Ini perlu sampean untuk paham ini, untuk jawab perkataan orang yang menyatakan ada orang ahli ke masjid kok tukang sihir, guru ngaji tukang sihir, ahli baca Quran tukang sihir. Tidak ada. Justru orang belajar ilmu sihir tidak akan bisa melaksanakan perbuatan itu kecuali dia kafir dulu. Ya tidak tahu kalau ini masalah dia munafik, urusan munafik atau tidak bukan hanya kita. Itu munafik urusannya hati. Hati tidak ada peran kita di sana. Nilai orang dari hatinya tidak bisa. Faham ini? Sudah. Wes ya? Kan dia kencing di abu tadi itu, keluar asap putih, naik ke langit, kemudian asap putih. Iya, keluar cahaya sampai ke langit, kemudian apa? Keluar asap hitam masuk ke kedua telinganya. Ini Harut Marut tidak tahu. Faham tidak? Faida akhbarahuma bima ra'ahu min dzalika allamahu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jika orang tersebut
telah menghabarkan kepada Harut dan Marut, jika orang tersebut telah menghabarkan kepada Harut dan Marut atas segala sesuatu yang dia lihat tadi itu, atas segala sesuatu yang dia lihat tersebut, paham? Allamahu, baru Harut dan Marut ngajarkan, baru setelah itu Harut dan Marut mengajarkan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, baru ngajarkan apa-apa yang mereka bisa memisahkan antara pasangan suami istri. Jadi gini Pak, ini mau masalah sihir ya, masalah sihir. Apa tidak boleh untuk misahkan orang, tidak boleh, tidak boleh. Ya, ini kok bahas mana kemarin sudah itu ya, masalah mahabbah dan lain sebagainya itu loh. Apa tujuannya kon? Kalau tujuannya inti untuk nikah dengan cara yang baik ya tidak apa-apa, berarti cuma inti tidak pede aja gitu ya. Berarti inti itu memang imam muka pas-pasan atau dompet ini pas-pasan, sehingga apa perlu menggunakan mahabbah, meskipun hukumnya sih tidak apa-apa, boleh-boleh saja gitu loh. Ya udah ada ngomong aku sih nyebarang dinding kok akhirnya tidak melok, pokoknya ngono lah ibaratnya gitu ya. Itu balik maneng repot Pak, repot kadang-kadang ya ngono lah. Inti lebih paham karena muka-muka inti muka-muka mahabbah semuanya. Lek nanti ke buku jadi golek apa mujarobat. Aku kadang-kadang delok aku bingung Pak, kok gambari apa iki obat nyamuk muter-muter gini ya apa, jadi aku tidak paham. Alhasil gitulah, paham ya. Nah di sini Pak, ini kan Allah menyatakan apa, kemampuan mereka itu apa, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, ya kan? Berarti ilmu yang dia belajar, ilmu sihir ini apa? Misahkan. Lainnya Allah nyebutkan enggak? Tidak ada. Ente lihat setelahnya, tidak ada. Ayat yang selanjutnya apa? Lanjutannya ayat tadi itu menyebutkan apa? Wa ma hum bidorina bihi min ahadin illa bi'nillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa ma yanfa'uhum. Tidak ada. Allah cuma jelaskan di sini bahwasannya kemampuan sihir itu dalam ayat ini Allah nyebutkan apa? Untuk memisahkan dua pasangan suami istri, selesai urusan. Faham? Sampai sini paham? Loh, kalau yang lain-lainnya bagaimana? Kan macam-macam Pak sihir itu, santet, iko, iki dan lain sebagainya kan? Ini dhahabat ta'ifatum minal ulama'i ila anna as-sahira laisa yaqdiru ala aktsari mimma akhbarallahu anhu minat tafriqati. Sebagian ulama menyatakan, paham ini? Seorang tukang sihir dia tidak akan mampu berbuat, kecuali apa? Memisahkan suami istri. Karena hal tersebut yang Allah telah menghabari. Yes, ya. Selesai sampai sini, paham ini sampai sini? Kan timbul pertanyaan. Loh, lain-lain itu apa? Santet, ini itu ya apa? Ya apa itu? Li'anna Allah dzakara dzalika fi ma'radi dzammi lis-sihri wal ghayatu fi ta'limihi. Falau kana yaqdiru ala aktsari min dzalika la dzakarahu. Faham ini? Karena Allah menyebutkan di dalam ayat ini
Karena Allah menyebutkan di dalam ayat ini sebagai bentuk cacian atas sihir, atas ilmu sihir. Dan puncak cacian Allah kepada mereka yang mempelajari ilmu sihir. Ini pendapat ya. Falau kana yaqdiru ala aktsari min dzalika la dzakarahu. Kalau memang seorang tukang sihir mampu selain memisahkan dua pasangan, kalau memang seorang tukang sihir mampu memisahkan apa tadi? Selain memisahkan terhadap dua pasangan, la dzakarahu, niscaya Allah akan nyebutkan. Berarti Pak, le ono tukang sihir mampu selain itu sebetulnya di luar batas kemampuan dia. Terus ya apa? Itu jangan kaget. Makanya mereka bersekutu dengan setan. Karena kalau golongan manusia, tukang sihir ndak iso kok ini. Sihir iku iso nek misakno tok. Lain itu tidak bisa. Makanya macam-macam kan. Ente harus bawa ini, ente bawa itu, naudzubillah min dzalik, sampai gitu kan. Ente itu datang dalam satu hadis itu datang ke tukang apa itu dukun ya. Tukang sihir, tukang sihir itu 40 hari sholat tidak terima kok. 40 hari tidak diterima. Datang tok loh itu. Hati-hati. Nah, maka mereka apa? Kan dia tidak bisa. Itu bisa datang sama dia misalnya, ya apa caranya yuk cik ini ngambil uang yang ada di terpendam dalam lautan. Tidak iso. Tidak bisa. Tidak percaya kok, tidak percaya. Inti misalnya ada orang mampu seperti itu, pasti tanya syarat-syaratnya nanti, diminta inti. Syaratnya harus gini, gitu. Ya apa yo, tokoku kok sepi, warungku sepi, sini ku rame. Ya apa gayan sepi? Ndak iso, Pak. Ndak bisa. Loh, ada dia mampu kok. Makanya enggak ditanyain deh. Itu ditanya nanti. Apa bukan ditanya, diminta. Itu harus gini, syaratnya gini. Karena apa? Karena Imam Qurtubi sudah jelaskan di sini. Kemampuannya tukang sihir itu tidak ada kemampuan yang lain kecuali misahkan dua pasangan tok. Kalau misahkan dua pasangan, itu iso bebat. Memang pekerjaan itu. Memang pekerjaan ini. Makanya lek golek syarat nang dukun yo keliru kon. Nggak bisa. Paham ini? Iki dukun iki ngono ngawon. Tuwek. Ndak apa-apa mang tuwek aku kok. Umur 40 lebih tuwek, ya kan? Dalil kitab Pak, sebelum mereka dalil kitab gitu orang gitu loh. Iki kitabnya koyok ngini gitu loh. Ya kan, makanya kan macam-macam Pak. Apa jarine mboyo apa ya jarine kok kon maaf ya sampai telanjang tengah malam kok kuburan ndri opo mangan kembang. Apa gawe mangan kembang? Cariken ayam yang hitam pekat kabeh. Cemani menteri opo tidak paham itu semuanya bukan dia yang berbuat karena dia tidak mampu. Nah, ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang lain mengatakan wa qalat ta'ifatun. Pendapat yang lain mengatakan dzalika kharaja 'alal aghlab. Allah menyebutkan hal tersebut karena kebanyakan Allah menyebutkan tentang hal tersebut karena kebanyakan tukang sihir itu pekerjaannya memisahkan dua pasangan. Kebanyakan seperti itu. Itu pendapat kelompok ulama yang lain. Wala yungkaru dan tidak bisa diingkari anna sihra lahu ta'thirun fil qulub. Sesungguhnya dan tidak bisa diingkari bahwasannya sihir itu akan memberikan efek ke dalam hati manusia. Iso, tapi kan tidak normal Pak, tidak normal gitu loh. Kalau orang itu seneng karena sebab sihir, tidak normal.
tidak normal. Bil hubbi wal bughdi wa ilqa'ish syurur hatta yufarriqa as-sahiru bainal mar'i wa zawji, memberikan efek kepada hati dari bentuk kecintaan, dari kebencian, mendapatkan sesuatu yang membahayakan pada dirinya, pada orang yang disihir, sampai puncaknya dia memisahkan di antara dua pasangan. Sampai dikatakan wa dzalika bi idkhalil alamin bi idkhalil alami wa 'azimil asqam, dan itu semisal memasukkan berbagai penyakit, dan berbagai derita. Iya, segitu bisa masukkan jadi kembangnya amben riopo semenang di amben tok loro, mungkin karena yang masuk itu di hatinya, Pak. Hati itu kan porosnya, Pak. Misalnya ya, orang itu dibuat supaya dia tabrakan misalnya, semoga dijaga oleh Allah. Itu kan apakah dia ini misalnya dia naik sepeda motor atau nyetir gitu ya, orang yang dia tadi itu didukun untuk nabrak, kira-kira di depannya ini ada sesuatu enggak? Tidak ada. Cuma apa? Pandangan. Tidak tahu dia kelihatan apa, sehingga bayangannya kabur kabeh, tidak karu-karuan. Seolah-olah di situ ada sesuatu, padahal tidak ada sesuatu, dia banting setir atau apa, nabrak, mati. Aslinya tidak ada apa-apa. Yang kena itu apanya? Hati ini menungso. Berarti lingkupnya di sini apa? Hati manusia. Kapan hati tadi itu kosong, dia akan dimasuki. Kapan tidak kosong, tidak bisa. Ya, itu intinya wis. Makanya tidak ono wong kena sihir-sihir itu kecuali apa? Kecuali orang yang kosong. Memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iso ngomong ketentuan Allah ya iso ngomong, Pak. Misalnya sampai anak dokter, loro apa sampai saya ini sakit apa dokter ya? Ya memang itu sudah ketentuan Allah sampai sakit. Ya tidak iso. Cuma kalau ada sebabnya ya apa sebabnya itu. Tuh. Makanya jadi wong tuwek apa? Wong tuwek biyen ngomong, "Ojo biasa meneng-meneng, ijenan dileboni jin kon." Betul itu. Meneng kan? Meneng ndak gawe ne, delok ngene. Apa karepe ngene? Tafakkur ya ndak. Ya kan? Akhirnya malah guyu-guyu dewe. Kenapa? Dimasuki. Jadi pendapat yang kedua ini para ulama mengatakan ada bekas, cuma yang bekas itu dalam hatinya manusia. Kecintaan, kebencian dan lain sebagainya. Makanya maaf semua dijaga oleh Allah. Kalau kita sama pasangan kok tiba-tiba mangkel tok gitu ya. Aku pasanganku buangkel tok. Loh, apa yang dia berbuat? Tidak ada yang berbuat. Malah itu disiapkan, itu kopinya disiapkan, itu pakainya disiapkan, semuanya disiapkan. Wah, inti punya pasangan orang yang Masya Allah kena, kok tidak gelem kon, ada tidak beres sama inti. Orang tidak beres itu. Imma hawa nafsu, imma hati itu dibuat mainan, orang sing mainan itu. Karena apa? Ya ikut jadi sihir. Mocon wiridmu, kita tahu. Wiridmu wocon Quranmu. Paham? Ana bib maca Quran tambah nemen, ndak ono. Wong setan melayu kok omaning kon. Kadang-kadang gitu kan, engkau dinasihati. Ya apa bib? Ya maca. Ana sudah sering bapak wis. Lele, mangano kelompen niku. Paham ini? Allah, semoga dijaga Pak nggih. Wa yata'allamuna ma yadurruhum. Mereka mempelajari apa-apa yang akan memberikan kebinasaan bagi mereka fil akhirati, di akhirat. Memberikan bahaya di dalam kehidupan akhiratnya. Kata Imam Qurtubi apa?
wa in akhadhu biha naf'an qalilan fid dunya, walaupun mereka bisa mengambil kemanfaatan sedikit di dunia, di akhirat ya bahaya. Nah, paham enggak? Itu pendapat kata Imam Qurtubi gitu. Jadi wa in akhadhu biha naf'an qalilan fid dunya, walaupun mereka mengambil dengan hal-hal tersebut kemanfaatan yang sedikit di dunia, ya mungkin dia akan mendapatkan uang, dia akan mendapatkan nama, wong sakti Mandraguna misalnya, dapat uang jadi orang kaya, ini sedikit. Tapi wakila yadurruhum fid dunya, yadurruhum fid dunya. Pendapat mengatakan bahkan memberikan bahaya kepada mereka di dunia. Loh kok bisa? Memberikan bahaya kepada mereka di dunia. Kenapa? Li'anna darara sihri wa tafriqi ya'udu ala sahiri fid dunya. Karena bahaya dari munculnya ilmu sihir, karena bahaya dari munculnya ilmu sihir yang ada di dunia ini, yang ada di dunia ini akan kembali kepada tukang sihirnya di dalam kehidupan dunia ini idza athara alaihi, jika ilmu sihirnya tersebut telah hilang. Kalau ilmu sihirnya telah hilang, balik nang awake. Paham ini? Athara ya, athara itu sakoto, jatuh atau hilang sudah. Zalla, hilang. Zalla, tergelincir, maksudnya hilang. Nah, jadi lek bisa ngomong Jawa ini loh Pak, orang hidup itu kan pasti ono karmanya. Kon pernah ngilokno wong, kon akeh dilokno wong. Inti pernah mukul orang, inti akan dipukul sama orang. Inti pernah misahkan orang, inti pernah misahkan orang, maka kamu pun akan mendapatkan hal tersebut. Lho piye lek dulu durung kawin ya apa? Ndak payu kawin. Kenapa? Li'annahu yu'addabu wa yuzjaru. Karena ketika itu dia diberikan hukuman, wa yulhikuhu syu'mus sihri, dan kejelekan sihir akan selalu bersamanya. Jadi ojo kuatir wis lah, maksudnya nang mendalik ya. Ojo kuatir, kon belajar sihir engko kena pisan kon. Lak suwe. Kon nyihir wong, engko disihir pisan karo wong. Karena wong sihir kan ngono Pak, misalnya wong sihir, kemudian apa? Dia tahu disihir, dia datang kepada dukun, dilihat sopo nyihir iki, diantem kalau dukuni. Kalau dia tidak kuat, dia akan mati kena itu, kena dulu kan? Atau kalau enggak dia tidak mempan, dukunnya mati. Orang yang ini tidak betah sih, datang ke dukun yang lain. Pokoknya untuk nyerang ini, pasti kena di dunia. Itu. Famin a'udzubillahi min dzalik. Wala yanfa'uhum as-sihru, dan tidak akan memberikan kemanfaatan kepada mereka wahwa as-sihru, sihir tadi itu. Walaqad alimu ay al-yahudu lamanishtarahu malahu fil akhirati min kholakin. Lamnya lam sumpah itu, dan sumpah
jika mereka Yahudi mengetahui, jika mereka Yahudi mengetahui itu. Kalau di sini bukan lam sumpah tapi lam taukid. Ada mengatakan bukan lam sumpah tapi lam taukid. Lamanishtarahu itu baru lam sumpah. Kalau mereka orang-orang Yahudi mengetahui, jadi walaqad alima al-yahudu alladzina badzu kitaballahi wastabdalu bihi as-sihra annahum laysa lahum haddun min rahmatillahi wala minal jannati li'annahum atharu as-sihra ala kitabillahi. Jadi gini, kalau lamnya itu lam sumpah gini, dan sumpah benar-benar mereka orang Yahudi mengetahui, ya, dan benar-benar, dan sumpah benar-benar mereka orang Yahudi mengetahui. Lamanishtarahu ma lahu fil akhirati min khalakin, apa-apa yang mereka lebih mementingkan sihir daripada kitab Allah. Kenapa menggunakan ishtaro? Ya karena kita hidup di dunia ini membeli. Apa firman Allah itu? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah telah membeli kepada jiwa-jiwa mereka. Dia ini untuk diganti oleh Allah dengan sorga, jiwanya diberikan. Mereka tidak mau Yahudi. Artinya apa? Yahudi tidak mementingkan kitab suci yang turun kepada mereka. Mereka lebih mementingkan sihir. Padahal mereka tahu bahwasanya sihir ini tidak akan memberikan kemanfaatan ketika dia mengganti kitab yang suci tadi itu dengan ilmu sihir. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Gitulah, ngerti maksudnya nih? Ini ishtarohu ay ikhtarohu, yang dia memilihnya. Au istabdalahu bi kitabillah, yang dia telah mengganti kitab Allah dengan apa? Sihir. Malahu fil akhirati min khalaq ay min nasib fil jannati, bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan bagian di sorga. Dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, yaitu sorga. Bukan mereka tidak tahu, tahu. Anak kalau seperti ini, anak jadi tukang sihir, anak jadi ini, dan tahu bahwasanya sorga ini diharamkan bagi diriku. Itu Yahudi sudah tahu, jadi tetap dilaksanakan, gitu. Ngerti ini? Nah, jadi gini Pak, kalau dalam tafsir Sawi tambah parah maneng. Li'annahum alimu annahum laisu lahum nasibam fil akhirati walakin lam ya'lamu annahum la yufallituna minal adzabid daim. Mereka ini mengetahui, bahwasanya mereka itu tidak mendapatkan bagian di akhirat. Faham? Tetapi mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka tidak akan lepas dari azab yang akan selalu menyiksanya. Itu.
Ini gini sebetulnya. Ini anak bacaan terlalu cepat gitu Pak. Kelihatan ya firman Allah ini ya. Dengarkan. Perhatikan. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Apa artinya law kanu ya'lamun? Berarti sekarang mereka tahu enggak? Hah? Enggak. Berarti law kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Berarti sekarang dia tahu enggak? Enggak. Tapi ayat tadi mengatakan apa sebelumnya? Mereka mengetahui. Lagi apa sih maksudnya? Firman Allah ini, gitu loh. Anak lagi ya. Delok kitab deh, aja delok aku. Wis aku ora nganteng kon delok bro. Tapi delok kitab deh. Enggak, karena gini, takutnya apa? Kalau orang ini tidak ada betul-betul memperhatikan di sini, nanti seolah-olah ayat Allah yang satu dengan yang lainnya tanagut. Koyok, ya apa sih ngomong iki ngene iki ndak. Kalau secara dohirnya gini, iki pentingnya wong gawe tafsir iku yo. Duduk langsung sampai kitab Quran. Lain Pak Habib Umar, Pak. Habib Umar tafsirnya nggo Quran ini tok. Dadi nyekel ojo tiru iku. Wis ojo macam-macam kon. Jadi kalau gini ya. Bawa Quran gini. Gini tuh. Jadi baca gini, sebutkan tek apa li aku lo jenengan mau moco kadang-kadang luput kok. Dengarkan ya, dan ini kalau baca dohirnya, perhatikan dohirnya. Sumpah loh ya, walakot, sumpah benar-benar mereka mengetahui, ya kan, bahwasannya apa-apa yang mereka mengganti kitab Allah, malahu fil akhirati, apa-apa yang akan dia dapatkan di akhirat, sorga, dia ganti dengan apa? Dengan ilmu sihir dan lain sebagainya. Mereka ini tahu tidak? Min kholakin, dia tidak akan dapat bagian dari sorga. Sampai ayat ini berarti Yahudi tahu tidak bahwasanya dia tidak dapat. Nah, terus lanjutannya apa? Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum, begitu jeleknya apa-apa yang telah mereka jual dengan jiwa-jiwa mereka. Ada apa yang diganti itu? Wong ini ada kitab Allah bagus kok diganti ilmu sihir. Kamu kan ganti kan? Terus apa katanya Allah di situ? Laukanu ya'lamun, andai saja mereka mengetahui. Mengetahui apa? Kalau diganti. Padahal ayat tadi mengatakan apa? Mereka mengetahui ketika dia ganti antara kitab Allah dengan ilmu sihir, mereka tahu bahwasanya dia tidak akan mendapatkan bagian di sorga. Iya benar? Nah, tapi selanjutnya mengatakan apa? Bahwasanya yang mereka perbuat itu sesuatu yang jelek. Apa itu? Ganti sorga dengan ilmu sihir, ganti kitab Allah dengan ilmu sihir. Itu jelek kalau mereka tahu. Loh, tadi katanya tahu. Kok sekarang andai dia tahu? Kalau andai mereka tahu, maknanya tadi itu li'annahum alimu annahum laisu lahum nasiban fil akhirati walakin lam ya'lamu annahum la yufallituna minal adzabid daim. Apa tadi ceritanya itu? Sesungguhnya mereka mengetahui, ya kan? Mereka mengetahui tidak dapat bagian. Sepakat ini sudah. Terus walakin sudah itu. Gitu loh, dianggap orang itu kalau wis tak popo wis mati ndak oleh surga ndak popo. Loh, ente mati ndak dapat surga yo neraka. Gitu loh. Yahudi beranggapan apa? Oh, ndak popo wis. Pokoknya engkau misalnya mati, kalau mati ndak masuk surga, ndak apa-apa sudah. Artinya apa? Nanti akan jadi tanah atau menenganggur ngono. Ndak ono. Ini makna dari firman Allah tadi itu. Mereka mengetahui tidak mendapatkan bagian sorga, tapi mereka tidak mengetahui kalau dia tidak mendapatkan bagian sorga, dia akan terkena azab Allah selamanya. Ndak weru, dianggap di akhirat iku ono pengangguran. Karena kakek TKI yang teko. Jarine ngono lho, jarine iku MPR. Ngono Pak.
Makanya keliru Pak, itu agama Yahudi itu. Sudah apa, sudah kalau orang mati itu, makanya Pak, wong Eropa sing ndak bener itu ya. Kan dia ngatakan apa? Hidup ini cuma sekali. Tuh, hidup sekali. Hidup ini sekarang kita orang ini sudah masuk bagian yang keempat sudah. Alam azali, alam rahim, enggak ketiga. Alam azali, alam rahim, alam dunia. Hidup sekali. Enggak. Wis ping telu ini. Di dunia ini sudah ketiga ini. Tinggal apa? Alam barzah, alam akhir, alam dunia, apa ini, surga dan neraka. Tinggal dua. Itu anggap Yahudi kayak ngono. Dianggap ya wis tak apa-apa, pokoknya belajar ilmu sihir, anak tahu ndak akan dapat surga. Ndak apa wis biarno. Tapi dianggap apa? Wis mati, mari wis, wassalam. Ndak ono di Yahudi. Kone. Orang kalau mati sudah sama. Iyo, mati ini sama. Adem kabeh. Cuma di kuburan yo lain, Kang. Kita percaya kan hal tersebut. Kang ngono apa? Makanya dikatakan apa? Hakikatan ma yusayyiruna ilaihi minal azabi ma ta'lamuh. Mereka tidak, andai saja mereka mengetahui secara hakikat apa-apa yang mereka akan dapatkan dari azab, naudzubillah min dzalik, dari azab ma ta'lamu, yang mereka tidak mengetahuinya. Tak ru lewat azab iku dak weru. Luput Pak, dak ono dua apa di dalam qasidahnya Allah Haddad itu apa? Alaika bi taqwallah fi sirri wal a'lan, sampai akhir itu. Kewajiban atas kamu untuk takwa kepada Allah dalam keadaan rahasia kamu, dalam keadaan jelas terang kamu. Di hidup di dunia ini tidak ada dua, kecuali apa? Orang yang akan masuk surga atau dia akan masuk neraka. Yes. Hidup di dunia depan kita ini apa sih? Depan kita ini apa? Ya dari surga yang neraka. Dak ono tengah-tengah yo. Aku mek tengah-tengah iki, dak ono. Surga atau neraka. Ana ngapik atoi, dak ono. Ngapik surga semoga Allah menyentuh. Atau ndak neraka. Puput. Nek diadab. Jadi ini koyo apa ya, kalimat majemuk lho, Pak. Lek ndak lapar yo kenyang. Ndak ono lek lapar rotok-rotok lapar. Ndak ono. Lapar kenyang. Dahaga haus. Jelas urip ini. Ya, jelas. Jadi hidup ini sudah jelas. Jangan pakai remeng-remeng wis. Ini dihubungno maneh dalam hadis apa? Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Wis. Hati-hati. Bainahuma umur mustabihat. Ini mustabihat ini bukan berarti pilihan itu, bukan. Di antara keduanya itu ada sesuatu yang menyerupai, bukan pilihan itu. Itu ujian iman kita kepada Allah. Apakah kena remeng-remeng ini akan masukkan kita ke nerakanya Allah, atau masukkan kita ke harumannya Allah? Ya, jelas Pak, tidak perlu remeng-remeng. Aku ya apa yo? Dadi santri apa ndak yo? Sing jelas kon. Cek dawa-dawa. Ati apa saiki? Santri atau ndak? Ha iso campur loro. Iya. Yang jelas itu satu atau dua. Ngerti kan satu dua? Ndak ono ya. Kelas tahiyat nang ngene. Ima kon ngene, ima ngene. Apa hubungane tapi ndak, maksudnya lek ngangkat tangan niku lho. Ndak oleh. Inti iki sepeda motor mosok kate ngene. Lah pas cekere petik ah. Ngene. Ya kan? Makane ima gini, ima gini. Tuh. Ndak boleh gini. Kalau gini tahiyat. Intermezzo, Pak. Jadi sampean ndak jenuh nggih. Tapi antum ini sudah masuk ke ranah politik. Apa nih pikiranmu tok sing ngeres? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.